Halo, di sini saya akan menjelaskan teori penuaan. Ada dua jenis teori penuaan, yaitu teori biologis dan teori psikososial. Teori biologis meliputi teori genetik dan mutasi, teori imunologis, teori stres, teori radikal bebas, teori rantai sila, teori menua akibat metabolisme. Yang kedua, teori psikososial meliputi teori pelepasan, teori aktivitas, teori interaksi sosial, teori kepribadian berlanjut, teori perkembangan. Yang pertama, teori genetik dan mutasi. Menua telah terprogram secara genetik, terjadinya sebagai akibat. Yang pertama, teori genetik dan mutasi. Menua telah terprogram secara genetik, terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul-molekul DNA, yaitu setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi. Sebagai contoh yang khas adalah mutasi dari sel-sel kelamin, terjadi penurunan kemampuan fungsional sel. Yang kedua, teori imunologi slow virus. Teori imunitas mengabarkan suatu kemunduran dalam sistem imun yang berhubungan dengan penuaan. Ketika bertambahnya usia seseorang, bertahanan tubuh mereka terdapat organisme asing mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan tubuh mereka lebih rentan untuk menderita berbagai penyakit. Yang ketiga, teori stres. Menua terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal. Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel-sel tubuh lelah terpakai. Yang keempat, teori radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk di alam bebas. Tidak stabilnya radikal bebas kelompok atom mengakibatkan oksidasi oksigen bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. Radikal bebas ini dapat menyebabkan sel-sel tidak dapat regenerasi. Yang kelima, teori rantai sila. Sel-sel yang tua atau usang, reaksi kimianya menyebabkan ikatan yang kuat, khususnya jaringan kolagen. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastik, kekacauan, dan hilangnya fungsi. Yang keenam, teori menua akibat metabolisme. Pengurangan intake kalori akan menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur. Perpanjang umur karena jumlah kalori tersebut akan lain disebabkan karena menurunnya salah satu atau beberapa proses metabolisme. Terjadi penurunan pengeluaran hormon yang merangsang proliferasi sel, misalnya insulin dan hormon pertumbuhan. Yang ketujuh, aktivitas atau kegiatan. Seseorang yang di masa mudanya
aktif dan terus memelihara keaktifannya setelah menua. Sense of integrity yang dibangun di masa mudanya tetap terpelihara sampai tua. Teori ini menyatakan bahwa pada lansia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Yang kedelapan, kepribadian berlanjut. Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lansia. Identitif pada lansia yang sudah mantap memudahkan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri dengan masalah di masyarakat, keluarga, dan hubungan interpersonal. Yang kesembilan, teori pembahasan. Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara pelan tetapi pasti mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Yang ke-10, teori interaksi sosial. Teori ini menjelaskan mengapa lansia bertindak pada suatu situasi tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Kemampuan lansia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci untuk mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuannya bersosialisasi. Yang ke-11, teori perkembangan. Teori perkembangan menjelaskan bagaimana proses menjadi tua merupakan suatu tantangan dan bagaimana jawaban lansia terdapat berbagai tantangan tersebut yang dapat bernilai positif maupun negatif. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.